Rajanya setan, iblis, itu yang membujuk, yang menggoda, merayu ya Adam dan Hawa ya agar mereka mendekati pohon larangan ya. Ya, apa ceritanya kemudian iblis ini ya bisa membujuk, menggoda, merayu ya Adam dan Hawa ya. Ini di dalam disebutkan ya, mungkin ada di sana ya. Fa in qulta ya, kaifa waswasa lahuma wa Adamu wa Hawa fil jannah wa iblisu qad ukhrija minha. Bagaimana mungkin ya, iblis ya menggoda Adam dan Hawa ya. Sementara Adam dan Hawa di sorga, iblis sudah diusir dari sorga. Adam dan Hawa di dalam, iblisnya di luar, sudah di luar sorga, sudah diusir dari sorga. Bagaimana ya, ya. Iblis kemudian membujuk Adam dan Hawa. Qultu ujiba anhu biwujuhin minha annahu kana yuwaswisu fil ardi fatasilu waswasatuhu ila sama ya thumma ilal jannah bil quwwatil qawiyyah allati ja'alaha Allahu lahu. Ya, ada beberapa jawaban yang diajukan oleh ya, ahli tafsir. Pertama bahwa ya iblis menggoda ya Nabi Adam itu dari bumi ya. Dirayuannya, godaannya dari bumi. Ya. Kemudian godaan itu, rayuan itu ya, ya, sampai ke langit ya. Kemudian ya, ke surga ya. Jadi godaannya di bumi ya. Kemudian godaan itu naik ke langit, dari langit kemudian ya, ya, bujukan-bujukan, rayuan-rayuan iblis itu ya, masuk ke dalam surga berupa suara kan, suara di jasadnya di bumi, tetapi suaranya itu kemudian ya mendengung naik ya ke langit, dari langit kemudian masuk ke surga. Godaannya ya iblis. Godaannya iblis ya. Bisa terjadi ya, kenapa tidak ya. Summa ilal jannati bil quwwatil qawiyyatil lati ja'alahu Allahu lahu. Ya. Dari langit kemudian godaan tersebut ya, suara godaan itu masuk ke surga, sampai ke surga ya, dengan ya kekuatan ya yang dititipkan oleh Tuhan. Karena bagaimanapun juga ya, baik dan buruk Tuhan yang menciptakan ya. Tuhan yang menciptakan. Jadi godaan iblis siapa yang menciptakan? Iblis ini kan makhluk Tuhan juga. Iblis makhluk Tuhan ya. Ya. Jadi godaan iblis siapa yang menciptakannya? Ya Tuhan juga. Tuhan juga ya. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa baik dan buruk Allah yang menciptakannya. Walaupun tidak selamanya kemudian meskipun Tuhan yang menciptakan ya, semuanya diridhoi, semuanya direstui ya. Baik Allah menciptakan, positif Tuhan yang menciptakan, negatif, buruk, jahat Tuhan juga yang menciptakan. Tetapi ya, yang diridhoi yang baik saja, yang positif saja. Yang negatif, yang jahat, buruk, itu Tuhan tidak meridhoinya. Jadi jangan kemudian heran ya, seandainya ya, iblis mampu menggoda Adam dan Hawa, padahal ya, dia sudah diusir ya, dari surga. Di suara iblis itu godaannya ya, yang disuarakan dari bumi naik ke langit, dari langit kemudian sampai ke surga, suara godaan itu ya.
masuk ke surga, didengar ya oleh Nabi Adam dan Hawa. Seperti halnya suara-suara kita ya. Suara-suara kita di atas muka bumi ini, jangan dikira dia hanya berputar di seputaran kita saja suara ini. Ya, tapi dia naik ke langit juga ya. Dia naik ke langit juga ya. Itu sebabnya ya para ya angkasawan ya, mereka yang naik ke angkasa untuk mengadakan kajian penelitian ya, setelah turun ke muka bumi mengucapkan 2 syahadat, karena di langit seringkali mereka mendengar suara azan ya, suara bacaan Al-Quran. Orang-orang di muka bumi ini yang di muka bumi ini, suara yang di bumi ini naik ke langit ya. Nggak percaya silahkan naik ke angkasa. Silahkan naik ke angkasa ya. Naik pakai apa ya terserah ya. Mau pakai layang-layang, bikin layang-layang ya. Ya, atau apa istilahnya itu ya, saling ronjok itu ya, saling ronjok ya. Ya, di ma'had banat, ma'had banat, ma'had banat sampai ke langit sana ya. Baru 10 meter jatuh semua, innalillahi wa raji'un ya. Ya, mati berjamaah. Tuhan menitipkan ya kekuatan maha dahsyat ya di suara ya iblis itu ya, sehingga dia masuk ke dalam surga, suara godaannya. Jadi dengar oleh Adam dan Hawa kan, didengar oleh Adam dan Hawa. Kok bisa seperti tadi ya, bisa Tuhan menitip kekuatan di suara iblis itu sehingga bisa masuk ke surga ya. Kembali kepada yang tadi bahwa baik buruk Allah yang menciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ya. Nah, setelah kita meyakini baik dan buruk dari Allah ya, jangan lupa tapi bahwa meskipun Allah yang menciptakan semuanya, tidak semuanya kemudian diridhoi, tidak semuanya direstui ya. Tidak ada pencipta selain Allah Ta'ala. Kalau kemudian kita mengatakan yang baik itu Tuhan yang menciptakan, yang buruk bukan Tuhan yang menciptakan, berarti majusi jadinya. Ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan ya. Ada Tuhan cahaya, ada Tuhan positif, ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk ya. Ada Tuhan yang menciptakan kebaikan, ada Tuhan yang menciptakan keburukan. Ada Tuhan yang menciptakan cahaya, terang, ada Tuhan yang menciptakan ya gelap ya. Dan kita bukan majusi ya, kita bukan majusi ya. Majusi Tuhannya 2 ya. Ada yang menciptakan yang baik, yang positif, yang terang ya, dan sebaliknya ada juga pencipta kegelapan ya. Lalu Islam ya, pencipta itu hanya satu, dialah yang menciptakan yang baik, dia juga yang menciptakan yang buruk. Namun meskipun Tuhan menciptakannya, bukan berarti Allah menghendaki semuanya, bukan berarti Allah meridhai semuanya ya. Kenapa? Karena meskipun Allah menciptakan keburukan, meskipun Allah menciptakan kejelekan, tidak ada satu ayat pun ya yang menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita melakukan keburukan. Mana perintah melakukan keburukan ya? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum bizzina umpamanya. Suruh orang berzina, tidak ada ayatnya nyuruh orang berzina. Tidak ada ayat nyuruh orang untuk kafir, tidak ada ya. Tidak ada ayat untuk menyuruh kita ya, ya membuka aurat. Tidak ada ayat ya untuk memerintahkan kita melawan Tuhan, tidak ada ya. Tidak ada. Allah menciptakan ya, tapi tidak semuanya Allah juga merestui ya. Ya.